Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Before sebelumnya. Oh, sebelumnya Islam. Iya. Islam. Lalu? Sekarang sudah, puji Tuhan, sudah dibaptis. Makasih udah dinaikin. Apa saya dinaikin di Rumbang ini? Islam kemudian. Coba gini. Jadi Islam berapa lama? Dari lahir. Iya, maksudnya berapa tahun jadi Islamnya? Jadi Islamnya berapa tahun ya? Dari lahir sampai umur 42. Sekarang umur saya 43.
Oh, berarti baru 1 tahun jadi orang Kristen. Iya. Oke, oke. Kita di sini tidak bisa menerima pengakuan-pengakuan begitu saja karena banyak sekali orang-orang itu hanya modus, pansos dan lain sebagainya. Jadi kita di sini harus ada ujiannya. Betul. Soalnya kita udah bosen menerima orang Islam jadi Kristen. Udah terlalu banyak. Ini Oke, Bang coba Edi. kita mau tes nih. Kita mau tes nih. Coba kalau memang Kak Renita mantan muslimah, coba bacakan kepada kami satu surah di dalam Al-Quran. Misalnya surat apa? Silakan. Surat ayat kursi, coba silakan. Ayat kursi nggak hafal, yang pendek aja ya. Apa itu? Silakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kayaknya umum-umum. Coba ketika sholat, coba bacaan sholatnya bagaimana? Bacaan sholat ya. Sholat apa terserah. Sholat subuh kayak, sholat maghrib kayak, apa aja terserah. Coba. Soalnya udah lama nggak sholat Bang Edi, jadi kayak Katanya baru setahun, gimana? sholatnya itu udah kurang lebih 5 tahunan ya. Yang nggak sholat itu kurang lebih udah 5 tahunan. Oke, coba yang masih ingat-ingat, coba doa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi. Lupa Bang Edis. Macet. Baiklah, baiklah. Oke, apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam? Sebetulnya keinginan udah lama dari tahun 2008, tapi yang bikin saya confused karena anak-anak masih kecil-kecil ya, terus juga posisi masih sama suami, dan saya nggak mungkin harus masuk ke dalam keyakinan itu sementara saya sendiri belum ada kekuatan untuk menjelaskan sama anak. Nah, setelah tahun 2002 saya terpanggil lagi, dan betul-betul tantangannya betul-betul sangat saya ditentang oleh anak-anak saya, menantu saya, keluarga saya, bibi, paman, semua, bahkan ibu sampai shock, dan ibu sekarang sudah meninggal. Dia shock karena sakit, tidak menerima dengan kenyataan ini. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan Tuhan saya bisa sampai di sini, dan sekarang sedikit demi sedikit anak saya pun mulai memahami dan menerima pilihan keyakinan saya. Tapi apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu apa? Satu dari tapi ini agak sensitif ya, tapi saya memberanikan diri. Gak apa-apa, ini kan hak begini. Ya. Anda gini, undang-undang menjamin setiap orang itu bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul, Nah, Anda dari Islam pindah ke Kristen kan? Ya, betul. Sudah dibaptis? Sudah. Oke, yang menyebabkan Anda ingin meninggalkan agama Islam itu apa? Gitu, yang kami pengen tahu. Di tahun 2008 saya sempat drop ya, hidup saya betul-betul down. Tapi saya ingin mencari sesuatu kebenaran, dan saya pengen apakah Tuhan itu betul-betul ada, apakah Allah itu betul-betul ada. Saya pengen merasakan betul Allah itu ada. Di satu sisi saya memang Islam KTP yang tidak mempelajari banget tentang Islam, tetapi di circle kehidupan saya memang semuanya Islam. Di saat saya down dan saya saat itu betul-betul terpuruk, saya mendekati teman-teman saya yang Islam, tapi tidak ada kepuasan hati di situ, karena curhatan-curhatan saya justru seperti memvonis saya, lu dosa lu udah banyak banget, lu begini-begini. Jadi kayak ngejatohin banget gitu. Jadi kayak nggak ada kepuasan di saat saya curhat dengan sesama sahabat Muslim yang seiman. Tetapi ketika saya bersahabat dengan yang non Muslim, tiba-tiba ada ketenangan di situ, ada kedamaian di situ, yang dia mengatakan bahwa sebesar apapun dosamu, kalau kau bertobat, Tuhan Yesus akan selalu sayang walaupun kamu tidak mempercayai Yesus. Dan di situ saya terus berdoa, dan berdoa itu tahun 2008 ya. Itu posisi saya lagi merantau di Hong Kong. Nah, setelah itu saya diajak ke gereja dan saya didoakan oleh pastor, dan betul-betul saya berdoa mengikuti ucapan-ucapan dia. Pastor bilang, Tuhan memberkati kamu betul-betul berdoa dari dalam lubuk hati, yang betul-betul memang berdoa. Nah, setelah itu saya nggak bisa tidur, dari doa pastor itu saya nggak bisa tidur. Dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan membawa banyak masalah dari Hong Kong ke Indonesia. Tuhan memberi saya kekuatan untuk pulang, tetapi disitulah saya langsung ciut lagi. Iman saya langsung melemah lagi ketika saya melihat keluarga Muslim. Saya nggak ada keberanian untuk ngomong. Nah, setelah itu saya pergi ke Singapura. Sekarang posisi saya di Singapura, dan jujur hidup saya itu jatuh bangun. Masalah saya itu sangat besar sekali. Tetapi saya teringat kembali pada tahun 2008 saya pernah down, dan saya merasa ada sedikit kedamaian ketika saya mendekati sahabat-sahabat yang non Muslim. Dan saat itu kebetulan
Hari Minggu saya mau off day, teman saya bilang kalau mau makan siang tunggu saya selesai ibadah ya, saya ke gereja. Saya bingung, saya nggak tahu mau kemana ini off day. Udah deh saya ikut ibadah, saya duduk aja di pojokan gitu. Jadi saya nggak ada niat masuk ke gereja. Nah setelah saya masuk ke gereja itu kayak kayak ngerasa agak lain gitu, agak lain, kayak darah ini kayak mendidih gitu Bang Edis. Bukannya fanatik atau apa masuk gereja, tapi saya kayak kayak nggak layak gitu masuk gereja. Tuhan, apa saya layak masuk gereja dengan posisi saya yang banyak dosa seperti ini? Nah waktu itu pastor di situ bilang, siapa yang punya beban, siapa yang punya masalah yang mau didoakan silakan naik ke altar gitu kan. Jadi teman saya, lu kan banyak masa lalu hidupnya, kata teman gitu kan, diledekin. Udah sono naik ke altar gitu kan. Jadi ya naiklah ke altar gitu. Iseng, awalnya iseng gitu kan naik ke altar. Tapi di situ saya dapat curahan Roh Kudus. Di pertama saya masuk gereja di Singapura, saya dapat curahan Roh Kudus. Pulang dari gereja saya langsung, udah pokoknya nggak bisa diceritain Bang Edis. Pokoknya ada damai di situ, ada masalah saya yang begitu berat saat itu, seperti kayak saya ngerasain kayak nggak ada punya masalah. Oke. Jadi setiap hari saya dibimbing sampai detik ini. Ya, damai tapi begini, saya masih belum itu kan bagaimana masuk Kristennya ya. Ya. Saya belum terlalu menangkap dengan jelas hal apa di dalam agama Islam yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan itu. Maksud saya begini, nggak apa-apa, diungkapkan saja begitu, jangan ditahan-tahan begitu. Ini kan bukan Sebetulnya dengan ada maksud banyak yang- menghina ini atau ada banyak yang mengganjal ya Bang Edis. Ada misalnya banyak yang apa itu? Misalnya, contoh satu, ketika saya tidak berhijab, lingkungan saya selalu menghujat tentang hijab. Sementara yang saya tahu bahwa hijab itu pilihan hidup seseorang ya. Orang tidak bisa menilai dari kita bagaimana cara kita berpakaian, tapi orang seharusnya menilai bagaimana hati kita dan perilaku kita. Terus mereka bilang tidak, Tuhan akan hujat kamu, Allah akan begini-begini. Terus saya berpikir gini, kok Allah sejahat itu ya? Gitu saya mikirnya. Kok Allah sejahat itu sih bisa memvonis umatnya kalau dia nggak pakai hijab gitu. Cuman karena pikiran saya udah didoktrin dari kecil, memang ajarannya memang seperti itu ya, saya memaklumin aja, itu memang udah doktrinnya mereka gitu. Dan yang kedua, saya ini kan TKW. satu dulu masalah hijab dulu. Jadi jilbab membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam itu karena maksudnya perempuan itu dipaksa harus menutupi rambutnya begitu ya? Oke. Jadi ini karena umur Anda juga jauh lebih tua daripada saya nih ya, Kak Renita ya. Perasaan zaman-zaman dulu, jangankan Anda ini, saya SMA saja, itu di satu sekolahan orang Islam yang pakai jilbab cuma 2 orang. Iya, itu pun dia pakai jilbabnya kalau lagi acara apa begitu, hari-hari bulan puasa begitu. Betul. Bulan puasa, kemudian mereka ada acara buka bersama atau apa begitu. Mereka pakai jilbab itu pun 2 orang, satu sekolahan. Begitu. Yang menjadi pertanyaan begini. Menjadi pertanyaan begini. Kenapa zaman dulu orang-orang Islam tidak pakai jilbab, tetapi sekarang tiba-tiba kalau nggak pakai jilbab masuk neraka? Apa zaman dulu orang Islam semuanya goblok semua, nggak bisa baca Quran atau bagaimana? Coba. Ini menjadi pertanyaan begitu loh. Mungkin sih karena sekarang mereka lebih mempelajarinya, lebih betul-betul mempelajari. Berarti zaman dulu orang Islam tidak ada yang mempelajari Al-Qur'an ya? Yang ini Bang Edis, kalau yang betul-betul mempelajari betul Islam, itu dia akan mengikuti dan mengimani seperti ajaran-ajaran yang seperti kayak peperangan atau apa gitu. Itu kan memang mereka mengimani. Contoh kayak di Arab, dulu kan di Arab banyak kan TKW yang Hamidun sama majikannya. Karena beberapa orang Islam di sana kan mengimani, ada satu ayat yang mengimani di mana kalau budak-budak itu boleh digituin gitu kan. Itu kan sebagian dari iman mereka. Tapi sekarang kan sama PBB kan hak asasi manusia itu sudah dihapus gitu. Jadi sekarang jarang ya ada TKW yang Hamidun sama majikannya gitu, yang diberi kepuasan seksualnya sama majikannya gitu. Terus kemudian masalah jilbab membuat Anda terkekang, membuat Anda tidak percaya agama Islam karena dipaksa harus nutupin kepala, dan padahal menurut Anda yang harus diperbaiki itu sebenarnya adalah jati diri, bukan pakaian, begitu ya? Betul. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Yang kedua dari perilaku dan behave beberapa teman Muslim. Saya main sosial media dari tahun 2017, aktif di TikTok gitu. Jadi saya itu sering bikin konten-konten yang pro dan kontra. Dan saya melihat ketika saya lagi dihujat, perbedaan komentar-komentar dari
mayoritas dan minoritas itu saya bisa merasakan kok beda gitu. Itu yang terketuk, yang bikin saya terketuk, pengen lebih deket lagi, siapa sih Tuhannya mereka itu, seperti apa sih gitu. Kok bisa gitu, yang menganutnya itu kok beda dengan yang menganut yang sebelah gitu. Iya, iya. Dari Jadi Anda cara melihat bahwa orang-orang Kristen itu penuh kasih sayang, sementara yang Yes. Islam itu arogan, kemudian suka mempersekusi orang, begitu ya. Yes, yes. Bahkan kalau mereka sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang itu. Kalau nggak mukul, membunuh. Iya. Jadi teriakan Allahu Akbar itu membuat orang kesurupan, kejang, bahkan bisa membunuh orang itu. Begitu. Coba kalau Muslim sudah takbir Allahu Akbar, itu waduh, gawat. Itu bisa sambil mecah-mecahin etalase itu. Etalase orang jualan dipecahin begitu. Dan juga karena posisi saya kan pekerja ya Bang Edis ya, di luar negeri, TKW lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi banyak banget kalau saya lagi bikin statement kayak mana ya, kerja ikut non muslim, pegang setiap hari masaknya babi gitu. Itu pun udah dihina dan dihujat kan, nggak bakal masuk surga lah, nggak bakal bisa sholat, nggak keterima lah, apalagi mandiin anjing, ngurusin anjing. Tapi secara logika saya berpikir gini, sebetulnya yang najis ini perbuatan manusia yang nggak betulnya, atau si babinya gitu, atau si anjingnya gitu. Kenapa selalu kita orang muslim yang kerja dengan non muslim itu selalu hujatannya mikirin tentang dunia, tapi tidak berpikir tentang ajaran-ajarannya, tidak mengikuti tentang ajaran-ajarannya. Ya kalau kita mau ngikutin ajaran nggak boleh megang babi, terus kita harus bertahan dengan apa adanya, terus kita gimana mau nanggung beban hidup gitu kan. Sementara pekerjaan yang mampu saya jalani itu hanya sebagai TKW gitu. Itu yang mengganjal di hati gitu. Kan kalau kepepet boleh. Makan Iya, babi maksudnya- aja boleh kata kalau udah kepepet. Gimana? Kalau nggak ada pilihan lain boleh, katanya babi dimakan, itu di agama Islam. Tapi kalau kita masih ada pilihan lain yang nggak boleh gitu kan. Jadi yang Oke, maksudnya satu-satu gini, dulu nih Kak Renita. Ini menarik nih. Banyak hal yang membuat Anda itu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu masalah sebenarnya. Sudah begitu kompleksnya masalah ini sehingga Anda akhirnya udahlah Anda putuskan untuk meninggalkan agama ini. Gini. Pertama masalah jilbab. Kedua masalah apa tadi? Orang-orang yang tabiat ya, tabiat kelakuan orang Islam dan tabiat kelakuan orang Kristen yang jauh berbeda. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini tadi, masalah bagaimana Anda bekerja dengan non-muslim nih. Ketika Anda bekerja dengan non-muslim, taruhlah Anda misalnya disuruh mandikan anjing, begitu ya. Mungkin mereka punya anjing, Anda mandikan anjing, begitu. Lalu orang-orang muslim menghujat Anda. Ih, najis, mandi-mandiin anjing, durhaka, masuk neraka. Itu yang Anda terima komentar dari orang-orang muslim kan? Iya. Nah, begini. Sebenarnya orang-orang yang menghujat Anda itu, mereka itu bukan beragama Islam. Mereka itu agamanya Abu Hurairah. Tahu nggak siapa Abu Hurairah? Ini biar saya ceritain. Oke. Abu Hurairah itu kalau kita artikan secara literal, itu artinya bapaknya kucing-kucing. Jadi ada seseorang, dia ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Coba kalau Anda ketik di Google periwayat hadis terbanyak, pasti namanya itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu bukan nama. Seperti Renita, nama, Edis, nama, ya kan? Tapi kalau Abu Hurairah itu sebenarnya julukan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Nah, jadi Abu Hurairah ini dia itu pecinta kucing. Iya. Nah, karena dia pecinta kucing, biasanya kucing itu takutnya sama apa? Kucing takutnya sama apa? Anjing. Nah, makanya riwayat-riwayat dari Abu Hurairah ini banyak yang sangat menyudutkan anjing. Oke. Iya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, tahu nggak? Dalam surat Al-Kahfi itu ada, di situ disebutkan anjing-anjing. Bahkan disebutkan ada anjing yang masuk surga. Iya. Jadi ada kebencian orang-orang Islam kepada anjing akibat orang Islam ini agamanya Abu Hurairah. Iya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, sholat itu akan batal kalau di hadapan seseorang itu lewat keledai, wanita, dan anjing hitam. Oh.
Bayangkan, wanita digolongkan bersama-sama dengan keledai dan anjing dalam hal membatalkan sholat. Dan ini teman-teman, ini fakta dan realita. Biasanya orang Islam itu paling benci sama anjing. Kalau ada anjing, diracun lah, dipukul lah, atau bagaimana. Mereka sangat benci, dendam kesumat sama anjing. Entah apa salah anjing. Bahkan katanya, tidak akan masuk malaikat kalau di rumah seseorang itu ada Rumah anjingnya. ada anjing, iya. Saya pernah dengar itu. Iya. Bayangkan, itu yang membuat orang Islam tuh benci setengah mati sama anjing. Tapi Najis kalau katanya. saya boleh, maaf saya potong. Kalau Silakan. boleh saya jujur ya, ini disaksikan banyak orang di sini. Mungkin nanti setelah selesai live ini saya juga akan dihujat di TikTok saya. Pasti. Banyak yang akan inbox Anda pasti. Jujur Bang Edis ya. Di setelah tahun 2008 saya kembali ke keluarga saya, kembali ke suami saya ya memang dari dulu juga saya nggak pernah dapat hikmat kalau saya lagi sholat, karena saya nggak tahu arti yang saya baca. Nah, itu juga Dari kecil saya didoktrin sama orang tua saya, pergi ngaji lu, enggak ngaji gue sebat lu gitu. Jadi orang tua itu cuma nyuruh gue ngaji, alif ba tasa, alif jabar a, b jabar ba, tajwidnya harus tepat. Kalau lu nggak tepat berarti lu nggak masuk surga, berarti lu belum Islam gitu. Tapi orang tua nggak pernah mendoktrin bagaimana cara behave, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana biar nggak bohong, gimana nggak nyuri, gimana menerapkan kejujuran dalam hidup. Itu nggak, jiwa kita ini nggak diobatin, tapi didoktrin. Lu pakai hijab malu lu gitu, malu-maluin orang tua aja, malu-maluin agama. itulah yang Atau terjadi lu dengan pergi Islam, ngaji, gitu. Kak Renita. Jadi setiap saya sholat itu karena saya nggak enak sama mertua, satu ya. Kedua, itu tuntutan dari agama. Tapi saya nggak dapat hikmat. Tapi saya masuk ke gereja, saya seolah-olah saya kayak disentuh oleh sesuatu yang saya nggak bisa lihat, yang saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa rasain. Kenapa? Karena saya berdoanya tuh kayak ya berdoanya tuh ya ke Yesus, terus ada kucuran Roh Kudus, terus ke Bapa Allah di surga. Jadi ada tujuannya gitu. Kalau ke Allah Subhanahu wa taala saya belum pernah tahu bentuknya, ininya seperti apa. Tapi Selain daripada hafal-hafalan Arab saja ya. Iya, tapi kalau melalui Yesus Kristus, melalui firman-firmannya, saya percaya Tritunggal itu apa, saya udah pelajarin, dan saya di situ percaya bahwa memang ada. Gitu. Yang selama ini saya nggak percaya, itu Tuhan ada nggak sih gitu. Selama ini saya hidup jatuh bangun, saya udah sholat perasaan, saya udah puasa perasaan, tapi kayak nggak ngerasain hadirat Tuhan gitu. Iya, karena begini. Karena yang saya teliti, orang Islam itu memang dididik atau sudah mulai latah masal untuk ngarap. Ngarap dalam pengertian di sini adalah membuat dirinya seperti seolah-olah jadi orang Arab. Jadi membaca huruf-huruf Arab. Alif ba ta sa ja ha ja. Dari kecil begitu. Iya. Seperti yang Anda katakan, pakai aurat, penutup aurat. Bayangkan bocah-bocah kecil yang masih main-mainan pasir, tahu kan? Oh, dorong-dorong mobil. Pakai jilbab. Kalau saya sekolah saya pakai kerudung, tapi Iya, pulang pakai sekolah kerudung. saya lepas. Bocah-bocah Saya kecil umur 4 tahun, 5 tahun pakai kerudung menutupi aurat. Saya pikir ini ada something yang wrong dalam agama Islam ini. Ada sesuatu yang gak beres memang dalam agama Islam. Tetapi masalahnya banyak orang Islam itu tidak berani bersuara karena mereka takut nanti dibilang penistaan agama. Begitu loh. Bagaimana mungkin Ada anak lagi Bang kecil? Edis, kalau boleh saya mau sharing. Gimana? Ada ini saya masih mau sharing lagi, sekalian naik di room, jadi biar teman-teman juga tahu kenapa alasannya saya murtad itu. Jadi di dalam rumah tangga juga saya banyak kecewanya karena imam saya yang betul-betul saya menurut saya punya imam sosok suami yang seiman gitu kan. Tapi saya kecewa di situ. Karena suami ini kalau menurut keyakinan dia, keimanan dia, kita Islam, istri waktu ini Islam ya, dituntut- suami Islam ya. Yes, kita dituntut untuk taat pada suami, kita dituntut untuk taat semua perintah-perintah suami karena itu adalah surganya istri. Tapi hati saya nggak terima sebetulnya saat itu. Dan saya coba konsultasi ke kiai, ke ustadz, gimana saya punya problem begini. Dan jawabannya semua nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran harus taat kepada suami. Karena kalau sudah menikah bagaimanapun suami yang harus kita dengar gitu. Terus kalau suami kita ngajarnya nggak ada kasih gimana? Ya itu suami kamu gitu. Jadi ya harus diikutin. Gitu. Soalnya saya kan ada problemnya itu sama antara adik orang tua gitu. Jadi saya minta pendapat sama kiai semua ustadz. Ya jawabannya orang tua bukan tanggung jawab suami, tapi tanggung jawab anak pria.
bukan tanggung jawab anak perempuan. Jadi kalau suamimu tidak merestui kamu menafkahi orang tuamu, kalau tidak mengizini nafkah untuk orang tuamu, ya kamu berdosa gitu. Nah, di situ yang bikin mengganjal dalam pikiran saya di perkawinan ya. Satu, saya harus tunduk ke suami, harus taat ke suami, sementara suami tidak bisa mencontohkan sebagai imam yang baik di dalam rumah tangga gitu. Dan kebetulan yang ada juga yang bikin saya kecewa di dalam pernikahan itu, tapi saya nggak bisa cerita di sini deh. Intinya gini, di dalam ajaran kisi-kisinya. Oke, di dalam ajaran itu bagaimanapun apapun perbuatan suami adalah imam kamu dan kamu harus mengikutinya. Itu yang bikin mengganjal dalam hati saya gitu. Jadi nggak ada freedom untuk kita wanita atau istri untuk mengungkapkan hak-hak kita sebagai perempuan gitu. Ya, artinya memang ini udah masalahnya udah numpuk ya teman-teman ya. Jadi ada banyak hal atau banyak isu yang membuat Anda akhirnya memang agama Islam ini tidak pantas untuk dipertahankan lagi, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam ya. Iya, seperti itu. Oke, saya tanggapilah satu persatu ya. Mungkin banyak nih muslim-muslim yang apa namanya, kamu salah ini begini. Mungkin ada muslimin. Apakah saya diizinkan untuk menaikkan satu muslim? Maksudnya diizinkan siapa? Karena banyak muslim-muslim yang nonton di bawah, mereka itu seperti ya boleh, silakan kalau ada yang mau. Ya, baik, kita naikkan satu muslim yang pada gelagapan, yang pada bagaimana di bawah ya. Coba kita kasih naik ada. Shalom, Apakah kebetulan ada banyak follower saya juga di bawah nonton. Shalom, makasih. Nur Josita. Coba kita kasih naik nih. Apakah seorang muslimah itu bisa memberikan sanggahan dari apa unek-unek yang disampaikan oleh Kak Renita tadi? Ya. Nur Josita. Halo? Nur Josita? Kak Nur, silakan. Macet kan? Baik, kita kasih turun dulu ya. Kita beri kesempatan ya kepada muslim-muslim yang dari tadi di bawah gelagapan, bilang katanya settingan dan lain sebagainya. Saya kasih Anda kesempatan untuk menyanggah ya apa-apa tadi yang dikatakan oleh Kak Renita. Saya kasih naik ada Eko dulu, coba Eko. Perempuan laki nggak masalah, sama saja. Tadi perempuan saya naikkan tapi dia nggak berani bicara. Ya, Bang Eko, Muslim atau Kristen Bang? Saya Muslim Bang. Ya, silakan Bang Eko. Dan mungkin Anda tadi menyimak bagaimana ini Kak Renita, dia seorang Muslimah 42 tahun. Kemudian ada berbagai macam isu yang dia angkat tadi mengenai hijab, perempuan dipaksa pakai tutupin rambut yang gak masuk akal. Kemudian kelakuan orang-orang Islam, tabiatnya yang seperti itu, hobi dengan kekerasan. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang membenci anjing? Bagaimana dengan orang-orang Islam yang suaminya imam sehingga ya berbuat semaunya, hak-hak perempuan dilanggar? Coba apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Suara tidak bisa kami dengar. Suaranya nggak jelas, Bang Eko. Oh, nggak jelas? Nah, sekarang sudah, silakan. Oke, sekarang jelas. Oh iya. Ya itu sih tergantung pilihan hidup lah Bang. Kita semua kan belum pernah ketemu Tuhan. Ini bukan masalah kita ketemu Tuhan atau tidak. Gini loh, Anda sebagai Muslim, apakah Anda sepakat atau tidak sepakat dengan yang dikatakan oleh Renita tadi? Oh iya. Ya, contoh misalnya masalah jilbab gitu nih, satu-satu nih. Mungkin Anda kurang. Masalah jilbab, bagaimana perempuan Islam itu dipaksa menutupi rambutnya? Sebenarnya sih nggak dipaksa Bang, itu karena lingkungan aja menurut saya sih. Berarti boleh perempuan Muslim tidak pakai jilbab? Selama belum balik, tak kira boleh, nggak ada kewajiban. Kalau sudah balik boleh, wajib. Kalau sudah balik berarti wajib dong gitu ya? Iya. Di mana ayatnya itu yang mengatakan kalau perempuan yang balik wajib pakai jilbab? Waduh, saya nggak tahu ayatnya. Nah, makanya saya bilang. Kalau saya pernah ngedengar, memang bukan untuk berhijab sih ya, tapi untuk pernah dengar satu ayat atau satu khotbah yang dimana waktu itu kan zaman dulu kan kalau boker kan itu digurun gitu kan. Jadi ada baiknya wanita-wanita ini pakai baju tertutup, jadi nggak kelihatan lu siapa yang lagi boker di gurun gitu kalau kelihatan kaum Adam gitu kan. Alasannya. Jadi sebenarnya hijab di situ itu seragam untuk buang air besar. Ini Muslim nggak tahu gitu, masalahnya Muslim nggak tahu. Masalahnya begini. Yang mempromosikan jilbab ini wajib jilbaban pakai jilbab. Ya pedagang jilbab itu.
makanya Iya. tiap hari pedagang-pedagang jilbab akan mengatakan, ah kamu masuk neraka kamu kalau nggak pakai jilbab kamu. Iya biar jilbabnya laku gimana? Masuk akal juga sih. Iya, zaman dulu nggak ada perempuan Islam pakai jilbab. Lama-lama- Bang, saya rasa Bang Bang Eko Eko, loh, Bang angkatan tahun berapa Bang? Mohon maaf nih, abang angkatan tahun berapa? 75 bang. Wah, lebih tua, jauh lebih tua daripada saya. Zaman dulu Bang, ada nggak perempuan-perempuan pakai jilbab orang-orang Islam? Jarang bang. Jarang. Ya kagak ada. Zaman sekarang kalau kita lihat foto-foto perempuan, semuanya jilbaban semua. Zaman dulu nggak ada yang jilbaban perempuan. Lihat Novita Kolopaking. Zaman saya SD ya. Buku-buku SD itu kayak begitu. Ita Purnamasari, Desi Ratnasari, apa? Paramita Rusadi, nggak ada pakai jilbab. Nggak ada aja. Jadi jilbab itu fashion lah ya. Iya, jilbab Ya, itu nggak pernah ada zaman gitu. dulu, nggak pernah ada. Yang dimaksud hijab itu menutupi ini dari sini ke bawah, itu yang dimaksud hijab. Nggak tahu kenapa sekarang hijab kok malah ke kepala larinya, yang ditutupin rambut. Nah, Itu fashion mungkin. iya bisa fashion, tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, kita nggak main tebak-tebakan ya. Jadi dulu di Mesir ada sebuah partai politik yang dipimpin oleh Hasan Albani. Hmm. Nah, dia ingin mengukur peta kekuatan massa. Bagaimana cara dia mengukur peta kekuasaan massa? Diseragamin orang-orang itu dengan satu seragam, yaitu penutup kepala. Hmm. Itu sebenarnya asal-usul jilbab penutup kepala itu. Jilbab yang asli itu penutup ini. Karena Kebetulan. untuk membedakan perempuan merdeka dan budak. Zaman dulu budak-budak itu tidak pakai atasan. Mohon maaf, perempuan itu ya kelihatan payudaranya. Nah, untuk membedakan perempuan muslimah dengan seorang budak, maka dipakailah pakaian yang menutupi ini. Iya. Lalu sekarang jilbab pindah ke kepala. Sejak kapan pengertian jilbab itu di kepala? Begitu. Tapi Ya, saya jadi juga kalian coba sedih pelajari ya. itu. Ada Saya- satu saya partai sedih politik banget loh, di Mesir. Bang Eko, saya juga sebetulnya sedih dengan Ya. saudara-saudara Muslim yang mengimaninya itu terlalu fanatik gitu, yang beragamanya itu terlalu benar-benar fanatik, tapi tidak betul-betul mempelajari yang apa ya, mereka tuh lebih ke kayak gimana sih ngejelasinnya Bang Edis? Ya, jadi mereka itu overdosis agama tanpa memahaminya. Mabok agama ya. Ya, itulah yang terjadi kepada Mabok orang-orang agama. Islam. Begini ya, saya bukan mau menjelek-jelekan orang Islam. Ini saya ngejelasin ke anak-anak saya ya. Ya saya selalu berdoa sih anak-anak saya suatu saat percaya dengan apa yang saya yakinin sekarang gitu. Cuman masih dilema gitu. Saya sedih, betul saya sedih. Saya sedih kalau sampai saya mati nanti anak saya belum mengenal Yesus. Saya sedih, bener. Karena jujur ya teman-teman, kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. ya, Bener. Saya kasih tahu ke kalian. Kalian perdalami, kalian pelajari. Jangan takut untuk baca Alkitab. Jangan takut untuk ya, mencari. ini saya tahu gerakkan apa terus itu. itu Kak Renita. Gerakan Jangan supaya takut. umat muslim itu membaca Injil. Betul. Dulu saya memang megang Injil nggak mau megang, memang betul nggak mau megang, takut saya murtad itu. Tapi setelah saya baca walaupun nggak tiap hari baca, tapi kalau saya lagi ada masalah, saya itu dapat petunjuk baca ini gitu. Itu saya baca itu semuanya masuk dalam logika gitu. Nggak beda dengan kita baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, air mata berlinang, tapi yang dibayangin orang yang nyakitin kita. Bukan bacaan itu. Gitu. Nggak tahu artinya. Nggak tahu Kalau artinya, sholat iya. nangis, Pak. Sebagian Tapi besar yang orang saya Islam bayangin orang yang itu- nyakitin kita gitu, bukan Ya. bukan bacaan itu. Apa artinya saya nggak tahu bacaan itu artinya apa gitu. Ini bukan menghina ya teman-teman, tapi ini memang fakta. Apa yang Ya. saya bilang di roomnya Bang Edi ini adalah fakta. Saya menemukan kebenaran di sini bahwa Yesus memang adalah kebenaran, jalan hidup kita, juru selamat saya. Nanti kalau saya mati, saya udah nggak cemas lagi saya larinya kemana gitu. Jadi saya nggak peduli dihujat oleh seluruh keluarga, netizen yang unfollow aja udah ratusan orang, yang ngeblokir saya juga udah ratusan orang. Saat saya mengumumkan, saya meng-up video saya dibaptis, wah saya kecewa sama kamu Renita, saya kecewa, kamu itu panutan TKW selalu kasih motivasi begini, tapi kamu murtad sama Tuhan aja kamu nggak setia, apalagi sama pasangan hidup bla bla bla. Itu tapi nggak tahu ada kekuatan tersendiri. Saya nggak perlu menyembunyikan itu lagi. Saya Dari cek tahun dulu ya 2008. profilnya Kak Renita ya. Ini 120.000 followers loh. Ini influencer juga ternyata. teman-teman. Tapi saya selalu ngebahas tentang TKW aja sih. Isu-isu tentang TKW ya. Rumang samu rape enak nyambet gawe yang luar negeri enak. Itu zaman-zaman dulu itu. Dulu zaman-zaman tahun-tahun berapa itu perangnya kan seperti itu. Rumang samu rape enak nyambet gawe yang Hongkong. Nah, begitu. Saya ingat itu isu-isu Masa itu ngapak begitu.
Oke, coba Bang Eko saya turunkan sebentar. Ini saya naikkan lagi seorang wanita ya Bang Eko ya. Saya turunkan dulu Bang Eko. Oke. Ini tadi siang dia naik dan dia mau naik lagi nih. Coba kita kasih naik, ada Nia FM. Ini juga muslimah juga dan jadi Kristen juga nih. Ya, Nia FM. Halo, Kak Nia. Salam kakak. Shalom. Shalom semuanya. Silakan Nia FM nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar kak. Lagi cari tempat yang aman. Iya, iya. Jadi ceritanya ini Kak Renita ini termasuk salah satu aktivis TKW ya. Ya boleh dibilang begitu. Iya. Dan ada banyak sekali ya TKW-TKW yang muslimah kemudian mendapatkan majikan yang Kristen, mendapatkan Halo. Ya, Puji halo, Tuhan Bang Kak. Edis, sudah banyak TKW yang masuk Kristen, tapi mereka nggak berani speak up, masih di belakang-belakang aja. Di belakang layar ya. Saya pun setiap minggu banyak ke gereja, ya nggak banyak, ada 1-2 gitu minimal. Ketika mereka melihat saya dan mereka penasaran, saya mau mengenal Yesus, ayo pelan-pelan ke gereja, dan saya kenalin mereka ke grup-grup komunitas apa gitu ya. namanya? Ya, komunitas. Oke. Ya, silakan Kak Nia, apa mau disampaikan Kak Nia? Iya, saya setuju banget sama Kak Renita kak. Soalnya saya juga saya menjalanin ya sholat sunat, sholat wajib, bahkan puasa sunat. Tapi saya nggak ngerti apa arti itu semua, saya juga nggak ngerti. Oke. Gitu. Jadi saya setuju banget sama Kak Renita gitu. Dan kita sebagai hak perempuan juga, kita punya suami. Emang kita kalau di agama yang itu ya, itu kita harus taat sama suami, harus apa? Tapi kan suami dia kita muslim itu kan, dia muslim surga ya, bagi Bang? kita. Tapi kalau misalnya suami kita nikah sampai 2 kali gitu, itu apa harus jadi panutan gitu? Itu kan sunnah Rasul. Itu yang sempat saya bikin sakit hati juga gitu. Jadi saya harus mengikhlaskan Iya. kalau suami saya menikah lagi gitu. Kalau lu mau cari jalan ke surga gitu. Kata saya, ada nggak sih jalan ke surga dari hal yang lain tapi jangan yang ini gitu. Makanya ya, Soalnya saya pernah ngalamin itu kak. Saya pernah ngalamin itu. ya saya juga ngalamin. Pernah Itulah saya- kecewanya saya. Iya, saya pernah ngalamin, saya iya. Ya saya cuman katanya kalau itu perempuan nurut sama suami, katanya nanti kamu masuk surga, suami kamu nikah lagi, kamu masuk surga gitu. Ya saya, kok kita disakitin masuk surga gimana gitu kan? Gitu. Betul. Saya pernah ngalamin kan? Tapi Berarti kakak masih muslim sekarang? Masih muslim? Nah, Kakak sekarang ini masih? udah jadi pengikut Yesus kak. Nanti tinggal Oh. berapa hari lagi saya dibaptis. Oke, puji Tuhan. Iya. Iya. Makanya hati saya udah tetap ya, udah nggak akan berpaling hati lagi. Saya tetap Damai ya, memilih Kak, ya? Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya ya. Udah ada damai sejahtera. Udah Iya, betul. nggak ada Saya kecemasan, nggak pernah. ketakutan itu nggak ada. Betul. Iya, sekarang udah kalau kayak apa itu udah luar biasa gitu. Yang sebelumnya saya belum nggak pernah mendapatkan, sekarang saya udah mendapatkan itu semua gitu, gitu kan. Dan selama saya ya itu saya wirid kalau habis itu ya sholat wirid, tapi nggak pernah terjawab. Gitu. Nggak ada hikmat ya. Nggak ada hikmat, nggak pernah terjawab gitu. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat itu nyata gitu. Tapi jujur saya difitnah juga sih sama beberapa follower saya kalau saya masuk Kristen ini saya dinafkahin oleh beberapa orang gereja. Jadi saya kasih tahu ya sama teman-teman, nggak ada orang gereja yang nafkahin hidup kita kalau kita masuk Kristen tuh nggak ada. Kalaupun kita curhat ke Iya. pastor, kita punya utang, nggak bakal dipinjemin duit. Yang paling topang Nggak doa. bakalin, pastinya enggak. Iya. berdoa. Nggak ada. Coba kalau lu Iya, gini. Katanya kamu dibayar berapa gitu? Kamu dibayar berapa kamu masuk Kristen gitu kan? Kamu dijamin apa? Ya, saya nggak minta bayaran kok, kata gitu kan. Saya Itu tulus fitnah Tuhan ya, Yesus itu teman-teman. kalau banyak saya banget udah luar memang itu biasa. yang bilang begitu ya di sini khususnya Singapura. TKW yang masuk Kristen itu karena hutang-hutangnya dibayarin sama orang gereja. Orang gereja nggak akan ngebayarin utang kita kita yang berbuat. Ya jadi itu. Oke, sekarang gini. Ada satu statement tadi. Ini kita biar nggak dibilang fitnah atau settingan gini. Untuk Kak Nia atau Bu Nia, sangat mendalami agama Islam sebelumnya ya. Iya. Seperti kalau wiridan gimana? Contohnya kalau wiridan. Kalau wirid kan kita habis sholat ya. Kita baca suruh baca itu apa astagfirullahaladzim 100 kali, kadang suruh lebih gitu ya. Terus ya latif gitu. Ya fataku jauh baru gitu, itu katanya itu biar rezeki kita banyak katanya gitu. Terus
Terus pokoknya udah itu, tapi saya tetap aja kalau saya nggak nyari uang ya nggak datang sendiri uangnya gitu kan. Iya benar. Di dalam agama Kristen apa kata Yesus? Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi dalam agama Islam dengan membaca ayat-ayat tertentu 1000 kali maka pahala Tapi begini, tapi memang kita sama-sama mengakui ya bahwa orang Islam itu paling demen, paling seneng ngucapin, ngulang-ngulangin bahasa Arab tanpa dia mengerti ya. Iya betul. Ya, dan ini satu statement dari seorang ustadz sampai meninggalnya dia ustadz. Nih ya, ini supaya teman-teman pada tahu ini nih ya, dan viralkan statement ini nih. Perhatikan ya. Bentar, ini tiba-tiba kok macet. Bentar ya. Sabar. Ini salah satu statement yang sangat terkenal sekali ya, sangat terkenal. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Nah, itu dia. Jadi ketika orang Islam sholat, entah apapun lah, mereka mengucapkan huruf-huruf Arab itu, bunyi-bunyian Arab itu tanpa mereka memahaminya. Dan sekarang ada satu gaungan, ya, ada satu joke yang sudah mulai cetar membahana, katanya begini, membaca Al-Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala, membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia mendapat petaka. Itu ya yang bikin saya sedih ya. Gimana anak-anak saya ini biar percaya sama Yesus gitu. Karena sampai detik ini mereka masih menentang. Saya jujur sedih bang. Saya jelasin pun mereka tetap nggak mau. Mereka selalu bilang gini, mama memang mama kami, mama yang melahirkan kami, tapi sekarang bukan panutan kami. Itu yang bikin saya sedih sih. Sama. Tapi yang saya rasain, anak saya itu percaya Yesus beneran teman-teman. Yesus adalah kebenaran, ya. Yesus adalah kebenaran. Sekarang gini aja, kita nggak mungkin sih dalam satu malam bisa nyiptain Al-Quran dalam satu malam hanya dalam mimpi, terus bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Secara logika aja nggak bisa. Secara logika kita nggak bisa ngelihat surga dan neraka dalam satu malam dan hanya dalam mimpi. Semua orang juga bisa mimpi lihat surga dan neraka. Ya. Tapi kalau firman Tuhan ini benar-benar firman yang hidup. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak akan kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Jadi melalui Yesus lah kita kenal siapa yang nyiptain hidup ini. Ya. Baik, kita sapa dulu nih, ada Dea. Ya, Dea, selamat malam Dea. Halo Dea. Baik. Nah, tapi dia diam saja, jadi kita turunkan ya. Amin ya, saya tetap mendoakan anak-anak saya. Iya. Berarti sampai sekarang anak-anak masih muslim ya? Ya, masih muslim. Masih muslim. Oke, coba kita kasih lihat ada. Ya. Coba kita kasih lihat ada Abe Roy. Ya, muslim Bang, Abe Roy. Halo. Muslim. Iya Bang, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Oke. Macet Bang. Mau nanya tentang jilbab kan? Ya. Buka surat Al-Ahzab ayat 5-10-9. Buka Bang. Coba kamu yang baca terjemahannya Indonesia, jangan pakai Arab ya. Bang, jangan dibisu-bisukan, jangan di Tapi Roy, mau nyari dulu Bang. Iya, kalau Ya, nyari oke. jangan Pakai pakai bahasa HP Anda Indonesia itu ya. karena Oke. Anda terjeda nanti. Oke. Bentar. Lama banget. kalau jilbab kan yang iya, kalau jilbab kan yang panjang. Kalau ini kan bukan, ini kan pendek, cuman kepala aja. Surah. Bang, kameranya jangan di manu Bang. Nah, lihatin. Nah, kayak kita ini loh. Kayak kita ini loh, Bang. Kita ini. Nah, belajar dulu Bang, belajar agama Islam dulu. Nanti naik lagi ke sini, Ya, mungkin apa pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Renita dan Kak Nia kepada umat-umat yang masih
bimbang, mungkin mengalami hal-hal yang sama tapi belum mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam dan datang kepada Yesus? Dari Kak Nia dulu, silakan. Ya. Saya pesan sama saudara-saudara saya semua ya yang belum ikut Tuhan Yesus, tolong sebelum kamu binasa bertobatlah sebelum terlambat. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Ya, saya cuma pesannya itu aja. Oke. Untuk Kak Renita, pesan-pesannya apa kepada muslimah-muslimah nih yang mungkin sedang berada dalam persimpangan jalan dan bingung mau memutuskan? Silakan. Percayalah teman-teman, apa yang saya yakini saat ini, yang saya imani saat ini itu adalah kebenaran. Jangan takut untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Karena murtad itu bukan dari agama lain ke agama lain, tapi murtad adalah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Ketika kalian mau mempelajari apa itu yang ada dalam Alkitab, disitulah ada kebenaran. Jadi jangan takut untuk mencari tahu hal yang baru, supaya tidak ada kalian hina menghina, caci memaki. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kebenaran itu akan tetap kebenaran, ya, tidak akan bisa ditutupi oleh kebohongan. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya, itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.